Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Sejak dirilisnya pekan lalu episode perdana Loki, serial Marvel 1 ini tampaknya akan bernasib sama seperti WandaVision. Kembali menggiring cukup banyak teori dari penonton setianya. Mulai dari teori multiverse yang mungkin akan diperkenalkan di sini, teori tentang keterlibatan Kang the Conqueror, kemudian teori tentang si iblis condet, atau bahkan teori tentang semua kejadian di MCU berawal dari peristiwa Nexus. Episode kedua Loki ini ritmenya masih sama seperti episode pertama. Cuma setidaknya ada kejutan yang tak mengejutkan dihadirkan kali ini. Munculnya sosok Lady Loki. Ya, tahu. Cuma tampaknya sosok ini adalah varian lain Loki. Menarik. Enaknya kita bahas lebih lanjut aja ya. Lemasin kaki, relax, tutup mata. Kerasa nggak? Selamat datang di channel Kawan Review. Ini Spotlight, Loki, episode 2. This isn't about you. Tolong untuk kesekian kalinya kalau mau komen akal sehatnya dipakai dulu. Nonton Loki ini di Disney Plus Hotstar. Jadi jangan sampai ada lagi yang komen, "Bang, minta linknya dong, aku mau nonton." Ini si Bambang kalau dapat gilanya ya boy. Disumpahinnya nanti kau jadi sedotan Milo. Habis kena sedot basah keriput kau jang. Melanjutkan episode perdana Loki minggu lalu, episode yang diberi judul Variant ini lebih menyoroti keterlibatan salah satu varian Loki yang jadi pelaku dari terbunuhnya Minutemen di berbagai timeline. Entah apa yang direncanakan sosok tersebut, tapi tampaknya cukup memperberat teori kalau waktu bercabang itu bukan karena Loki, melainkan sosok misterius ini. Di scene pertama kita dibawa ke tahun 1985. Tepatnya di kota Oshkosh, Wisconsin, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Tampaknya sedang berlangsung Renaissance Festival. Minutemen yang dikomandoi Hunter C-20 datang ke sini bukan tanpa alasan. Salah satu varian yang jadi buronan TVA berada di lokasi tersebut, dan ternyata benar. Wait a second. Aku tahu kok apa yang di otak kawan-kawan. Sosok wanita yang sedang menyapa Minutemen. Iya, sekilas mirip dengan Agatha Harkness. Ya, bukan sebatas gaya rambutnya, gesture tubuhnya, bahkan aksen yang sama dengan Agatha yang kita tahu. Entah ini hanya kebetulan, jikapun iya, tampaknya ini jadi sedikit clue yang diberikan Marvel Studios kalau sosok penyihir tersebut tampaknya akan kembali lagi. Ya, mungkin bukan di serial Loki ini, tapi di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke, kita lanjut. Tidak berapa lama, di sebuah tempat yang agak gelap di dalam tenda gitu, seseorang dengan jubah hitam tampak mempengaruhi Hunter C-20 dan meluluh lantakkan pasukan Minutemen yang ada. Seperti di beberapa kejadian sebelumnya, sosok misterius ini berniat mengambil alat riset TVA, alat yang dipakai buat meriset waktu dan menghilangkan waktu bercabang sebelum akhirnya menjadi garis merah yang akan menyebabkan rusaknya waktu sakral. Event Nexus pun akan terjadi dan gerbang multiverse pun akan terbuka. Hal menarik lainnya di opening scene ini, soundtrack lagu Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, cukup relate mengingat lagu tersebut muncul di tahun 84 dan sesuai dengan momen waktu tahun 85 di scene awal ini. Tapi bukan itu maksudku, yang di otakku cuma satu, penggalan lirik lagu tersebut. I need a hero, I'm holding out for a hero till the morning light. I need a hero, I'm holding out for a hero till the end of the night. Ya entah ini cuma kebetulan, tampaknya Marvel mencoba membuka perspektif baru sama tokoh Loki. Entahkah mungkin serial Loki ini akan jadi momen di mana julukan God of Mischief akan perlahan memudar. Agak konyol sih emang, cuma perlu diantisipasi. Marvel kan belakangan ini kerap merombak latar belakang tokoh karakternya. Di scene berikutnya, ini lompatan yang cukup jauh tampaknya. Dari sebelumnya, Loki masih diperlakukan sebagai salah satu tahanan TVA. Kali ini dia tampak bekerja dengan TVA. Dialog Loki dengan Miss Minute kayaknya nggak perlu dibahas. Skip aja scene tersebut. Loki, Mobius, Hunter B-15, dan beberapa orang lainnya tampak serius membahas kejadian hilang kontaknya Hunter C-20 dan Minutemen di cabang waktu tahun 1985. Nah, satu hal yang menarik di sini, TVA ngetis beberapa varian Loki yang sudah mereka tangkap dari berbagai cabang waktu. Varian Loki dengan tampilan berbeda, mulai dari Loki pemain bola sampai Loki dengan bentuk tubuh bak Thor, saudara angkatnya.
Loki, Mobius, Hunter B-15, dan Minutemen akhirnya menyambangi lokasi dan waktu kejadian tahun 85. Ini salah satu scene yang menarik menurutku. Untuk kesekian kalinya, Loki tampak nggak seperti Loki biasanya. Di scene ini, Loki memberikan sudut pandangnya tentang varian Loki yang sedang mereka cari. Pada intinya, varian ini akan melakukan hal serupa seperti Loki varian L1130 yang kita kenal. Loki menjelaskan kalau varian Loki tersebut punya rencana lebih besar. Salah satunya, memancing orang-orang TVA untuk masuk ke perangkapnya. Ya, meski itu tentu dianggap bualan sampah bagi Hunter B-15, maklum, Loki is God of Mischief. Si penipu yang satu pun omongannya sulit buat dipegang. Hold on man, kalau kalian menonton episode kedua ini sampai habis, kalian pasti sepemahaman denganku. TVA bahkan tidak secerdas Loki kali ini. Oke, kita lompat ke scene berikutnya. Sebuah obrolan di ruangan Ravonna Renslayer. Mobius yang juga berada di sana kembali membahas hal yang dianggap bualan Loki yang cuma mengulur-ulur waktu. Ada beberapa hal yang cukup menarik perhatianku di sini. Pertama, ada sebuah recording machine yang entah benar atau tidak tampaknya seperti sedang merekam sesuatu. Tapi tidak tahu apa yang direkam kalaupun itu benar. Cuma kalau iya alat tersebut sedang merekam sesuatu, kenapa bukan di ruangan khusus? Mengingat TVA begitu besar dengan divisi yang cukup banyak sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kenapa harus ada di ruangan Renslayer? Kedua, bukan tentang bekas gelas minuman Mobius, melainkan dialog tentang penjaga waktu atau timekeeper lama, dan pandangan Mobius mengarah ke 3 patung timekeepers di ruangan tersebut. Dan tahu apa yang dilontarkan Renslayer? Timekeepers memantau setiap aspek kasus ini. Kasus yang melibatkan varian Loki, sosok misterius yang dikejar TVA. Tampaknya Renslayer sudah pernah bertemu dengan para penjaga waktu tersebut. Ia bahkan menegaskan Timekeepers tidak pernah seterlibat ini dengan sebuah kasus. Tapi yang bisa kusimpulkan sedikit dari dialog Renslayers ini, Timekeepers pernah berhadapan dengan peristiwa Nexus dan gerbang Multiverse, meski pada akhirnya berhasil ditanganinya, dan bisa saja varian Loki yang sedang jadi buronan ini akan jadi cikal bakal peristiwa Nexus terjadi setelah sekian lamanya. Itulah yang membuat para Timekeepers merasa harus terlibat jauh dengan kasus tersebut. Pertanyaannya, apakah iya Timekeepers akan muncul nantinya di serial Loki ini? Kita beralih ke scene berikutnya. Loki tengah mempelajari tiap berkas varian Loki. Tampak salah satu berkas tadi memperlihatkan rangkuman tragedi hancurnya Asgard beserta populasinya di Thor Ragnarok. Tentunya ini melibatkan salah satu varian Loki dan kejadian itu belum pernah dialami Loki varian L1130. Hal yang menarik, terdapat sebuah tulisan energi varian 0 terdeteksi. Ini salah satu scene terbaik juga di episode kedua ini. Loki kembali menunjukkan pesonanya. Even dia terlihat lebih cerdas dan lebih peka ketimbang TVA. Loki menjelaskan ada varian yang bersembunyi di dalam tragedi kiamat. Mencoba memperjelas maksud Loki, Loki dan Mobius lompat ke waktu 79 Masehi di Pompeii. Sebuah tragedi erupsi gunung Vesuvius yang membuat kota tersebut luluh lantak, tertutup abu vulkanik dan menewaskan dan menghancurkan apapun yang terpapar. Loki berupaya membuat teorinya benar dan bisa dipahami Mobius, dan benar saja, Mobius mendapatkan energi varian 0, di mana varian yang bersembunyi di dalam tragedi kiamat tidak akan terdeteksi oleh TVA karena tidak ada waktu yang bercabang. Ya, sebuah kemajuan besar. Terpecahkanlah kemana varian buronan itu pergi. Kita lompat ke scene berikutnya. Loki dan Mobius akhirnya kembali ke TVA dan mencoba mencari kumpulan berkas laporan kiamat. Dan tertujulah pada berkas tahun 2050, Moment Roscard Disaster, tragedi badai yang meluluh lantakkan Alabama. Loki, Mobius, Hunter B-15, dan para Minutemen pun akhirnya ke sana. Setibanya di sana, ini cukup jelas seperti dugaanku. Sosok misterius yang kerap dibicarakan itu akan muncul di sini dan ternyata benar. Loki untuk kesekian kalinya menyadari kalau varian itu menggiringnya ke sini, seperti yang pernah disampaikan Loki di Old Coast, Wisconsin. Sosok tersebut punya kemampuan yang sama dengan varian Loki yang kita kenal, dapat memanipulasi seseorang, termasuk yang dilakukannya terhadap Hunter B-15. Di sini, akhirnya terjawab dua pertanyaan. Pertama, untuk apa dia mencuri alat riset waktu tersebut dan ternyata untuk menjebak para TVA yang berada di lokasi itu? Asumsiku tentang alat riset tersebut kayaknya akan disebarkan ke berbagai timeline. Pasalnya, alat riset itu bekerja layaknya tabung penghisap. Menghisap atau menghilangkan semua cabang waktu yang sempat terjadi dan disimpan di dalam alat riset tersebut. Nah, kalaulah memang seperti itu cara kerjanya, menurutku,
Sosok misterius yang ternyata adalah Lady Loki yang diperankan Sofia Di Martino tersebut akan mengembalikan cama waktu yang sempat di-reset TVA ke timeline yang sudah diaturnya sedemikian rupa ketika setibanya di ruang dan waktu masing-masing. Tapi ada salah satu dialog singkat yang dilontarkan Lady Loki ke Loki. Ini bukan tentang mu. Baik. Apakah Lady Loki punya track record dengan timekeepers? Makanya para penjaga waktu tersebut sebegitu berperannya dengan kasus ini. Setidaknya yang cukup jelas, ulah Lady Loki dalam hitungan detik. Peristiwa Nexus kembali terjadi dan parahnya, Loki melarikan diri melalui pintu waktu yang tentunya mengakibatkan Mobius dan bahkan TVA mungkin akan menganggap Loki sudah membohongi mereka. Meski asumsiku, Loki bukan membohongi, melainkan mencari tahu tentang Lady Loki tersebut. Dan kenapa dia merusak Secret Timeline dan menyebabkan peristiwa Nexus terjadi. Yang nggak banyak yang bisa diulik emang dari episode kedua ini. Tapi beberapa poin tadi cukup mempertegas nasib karakter Loki yang tetapkah bertahan dengan karakter Loki yang kita kenal selama ini, atau justru Marvel Studios akan membuat tokoh ini jadi teramat berbeda. Kita tunggu aja episode ketiga minggu depan, dan apakah Lady Loki akan menggantikan posisi Loki mengingat dalam komik Marvel, ia bahkan terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Lady Thor, Jane Foster, atau bahkan Wanda Maximoff. Tulis pendapat kalian tentang episode kedua Loki ini di kolom komentar, and I'll see you on next Spotlight content. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.